Nah guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah dengan tenor 91 hari. Nah, walaupun teman-teman baru bikin akun, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pinjaman senilai 20 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, kali ini saya akan membahas satu pinjaman online yang bisa teman-teman manfaatkan dan berguna bagi teman-teman. Saran aplikasi apa? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya. Terima kasih. Nah guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah dengan tenor 91 hari. Nah, walaupun teman-teman baru bikin akun, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pinjaman senilai 20 juta rupiah dengan tenor 91 hari. Nah, yang perlu disiapkan adalah pastinya eKTP, nomor rekening, dan nomor handphone yang aktif ya. Jadi pastikan teman-teman melengkapi semua bahan-bahannya. Nah, aplikasi pinjaman ini termasuk aplikasi pinjaman online yang ilegal. Nah, ilegal ya, bukan legal. Jadi ilegal itu pinjaman yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, sesuai dengan himbauan dari Kominfo bahwa pinjamlah pinjaman online ilegal sebanyak-banyaknya dan tidak usah bayar. Himbauan ini agar pinjaman online ilegal ini jerah dan tidak beroperasi lagi karena bunganya yang tinggi dan tenornya yang sangat pendek yang mencekik pinjaman sehingga banyak para nasabah yang tidak bisa bayar, dan itu dikarenakan bunga yang terlalu tinggi, kemudian tenornya juga terlalu pendek. Itulah sebabnya kenapa kita harus memberantas pinjaman online ilegal ini. Jika teman-teman ingin mengetahui daftar pinjaman online yang legal, silakan teman-teman langsung aja cek di media sosialnya OJK Indonesia yang udah centang biru. Nanti di sana ada highlight, ambil vintage. Nah, di sana ada beberapa artikel tentang pinjaman online yang legal dan ada beberapa yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan pinjaman online. Pastinya ketika kita memilih untuk pinjam di pinjaman online legal, di sini juga ada peraturannya di OJK. Silakan aja teman-teman langsung aja cek. Nah, di sana juga ada daftar beberapa daftar pinjaman online yang legal ya. Ada sekitar 106 pinjaman online legal yang sudah diperbarui oleh OJK. Setiap bulannya atau setiap tahunnya OJK pasti memperbarui beberapa daftar pinjaman online yang legal yang bisa menjadi acuan bagi teman-teman jika ingin mencari pinjaman online yang legal. Tetapi pinjaman online ilegal ini mereka memang tidak terdaftar di OJK dan juga tidak diawasi oleh OJK. Beda dengan pinjaman online yang legal ya. Oke, kita langsung aja cek aplikasi apa yang saya maksud tadi ya. Nah, aplikasi yang saya maksud adalah Tunai Cair ya. Nah, Tunai Cair ini merupakan salah satu pinjaman online yang membutuhkan KTP dan juga hanya mengunduh aplikasi. Nah, untuk pinjaman Tunai Cair ini tidak memerlukan jaminan apapun, hanya membutuhkan KTP dan juga kita menginstal aplikasinya untuk mengajukan pinjaman uang sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Jadi dimulai dari jumlah 2 juta sampai dengan limit terbesar adalah 20 juta rupiah. Nah, teman-teman juga bisa meningkatkan batas dan jangka waktu pinjaman dengan meningkatkan skor kredit teman-teman. Jadi semakin lengkap data, jadi semakin tinggi skor kredit teman-teman. Jadi semakin tinggi pula persetujuan SSC-nya. Jadi silakan teman-teman mengisi data-datanya selengkap mungkin ya, jangan ada yang. Nah, untuk syarat dari pinjam di Tunai Cair ini ya, teman-teman cukup menyiapkan pastinya eKTP dan juga sudah berusia 18 sampai dengan 55 tahun, memiliki nomor rekening bank dan memiliki nomor handphone yang aktif dan juga memiliki penghasilan. Kenapa sih penghasilan itu penting? Karena di sini pihak perusahaan melihat apakah teman-teman layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Jadi mereka juga melihat dari penghasilan kita dan
dan juga pekerjaan kita. Nanti ada juga pengisian data ya, silakan teman-teman mengisi data, jangan sampai ada yang kosong, dan juga isilah data-datanya sesuai dengan yang sebenarnya, jangan sampai ada yang salah. Nah, cara untuk pengajuannya, teman-teman cukup mengunduh aplikasinya di Play Store, klik tunai cair. Nanti setelah proses installnya selesai, teman-teman silakan daftar menggunakan nomor handphone yang aktif. Pastikan teman-teman menggunakan nomor yang aktif, karena nanti kode OTP-nya akan dikirim melalui SMS, dan teman-teman bisa melanjutkan ke tahap berikutnya setelah memasukkan kode OTP yang diberikan dari tunai cair melalui SMS ya. Jadi silakan pakai nomor handphone yang aktif. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya, teman-teman diminta untuk memverifikasi wajah agar bisa lanjut ke pengisian data berikutnya. Pastikan teman-teman dengan pencahayaannya yang terang ya, jangan sampai gelap, jadi nanti tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, untuk tahap pertama mereka meminta untuk memverifikasi wajah terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, pengisian data dan juga pengisian nomor rekening dan lain-lainnya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman akan diminta untuk memfotokan eKTP. Pastikan ketika teman-teman mengambil foto eKTP, fotonya terlihat jelas dan tidak buram sehingga bisa terbaca oleh sistem. Biasanya ya, ketika kita memfotokan, kalau KTP kita itu blur, maka tidak terbaca oleh sistem. Ini bisa menyebabkan pengajuan kita ditolak atau tidak di ACC. Jika foto KTP kita jelas dan terlihat nama dan juga data-datanya, maka bisa dipastikan tingkat persetujuannya lebih tinggi ya dibandingkan ketika kita memfotokan eKTP-nya yang buram. Pastikan memfotonya terlihat lebih jelas dan tidak buram dan bisa dibaca oleh sistem. Nah, kemudian tahap berikutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi data pribadi seperti pendidikan terakhir, kemudian jumlah anak ataupun sudah kawin atau belum. Nah, di sini juga mereka meminta untuk kita mengisi nomor kontak darurat. Pertama, mereka sudah menyiapkan nomor kontak darurat orang tua dan juga teman. Pastikan ketika kita mengisi nomor kontak daruratnya aktif, jangan sampai kita memberikan nomor kontak darurat yang tidak aktif, karena nomor kontak darurat ini besar pengaruhnya terhadap persetujuan ACC atau tidaknya pinjaman kita ya. Jadi ketika kita memberikan nomor kontak darurat yang aktif, maka tingkat persentase persetujuan kita lebih tinggi dibandingkan kita memberikan nomor kontak yang tidak aktif. Oke, selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi nomor rekening ya. Jadi pastikan ketika kita mengisi nomor rekening, pastikan nomor rekeningnya atas nama kita sendiri. Nah, di sini nanti namanya akan terotomatis ya muncul karena kita sudah mendaftar di awal, karena nama yang kita tulis sudah nama kita di awal. Nanti ketika kita mengisi nomor rekening, maka nama yang muncul adalah nama kita sebagai si peminjam, dan nomor rekeningnya jangan sampai salah. Setelah selesai kita mengisi nomor rekening, maka nanti data kita akan diverifikasi dan nanti akan ada pemberitahuannya bahwa peminjaman kita di ACC atau tidak. Nah, di sini pinjaman saya di ACC ya dengan senilai Rp5.400.000 dan langsung masuk ke rekening saya. Nah, untuk tunai cair ini sangat gampang proses pengajuannya. Yang penting yang perlu teman-teman ketahui adalah pastikan teman-teman menggunakan eKTP asli teman-teman dan juga nomor handphone yang aktif dan juga nomor rekening yang aktif atas nama sendiri agar dananya bisa langsung masuk ke rekening teman-teman. Oke, demikian itulah informasi dari saya mengenai tunai cair. Semoga teman-teman bisa mengajukan pinjaman di tunai cair dan bisa di ACC oleh perusahaan. Dan tentunya pastikan teman-teman mengisi data dengan sebenarnya dan nomornya harus aktif. Nomor rekening juga harus benar agar ketika pinjaman kita di ACC maka dana langsung masuk ke rekening kita. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa
bisa berguna bagi teman-teman. Pesan saya, gunakanlah pinjaman online ini dengan bijak dan jangan lupa dibayar tepat waktu agar teman-teman tidak terjerat dengan namanya pinjaman online atau biasa disebut dengan gagal bayar ya. Pastikan teman-teman membayar pinjaman tepat waktu dan teman-teman bisa mendapatkan limit yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.